Halo teman-teman, di video ini aku mau lanjutin cerita sebelumnya teman-teman. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Di asrama teman Lisin demam, jadi temennya itu minta Lisin buat gantiin shift kerja dia. Karena gabut, Lisin pun ngeyain aja. Temennya itu kerja jadi penjaga di salah satu museum gitu coy. Di tempat kerja, Lisin nyantai aja tuh main HP. Gak lama kemudian ada yang datang, salah satu staf juga nyamperin dia dan bilang kalau pemilik museum lagi nunggunya. Tapi sebelum itu NPC kesel karena penjaganya itu gak sopan ke tamu. Yang dimaksud itu silisin ya. Dan mulailah perdebatan. Yang satu pengen dihormati karena ngerasa lebih superior dan tua, yang satunya lagi bodoh amat. Si NPC ini pun marah-marah sampai ngancem bakal mencat Lisin. Ya Lisin sih gak peduli, tapi karena ini tempat kerja temannya, jadi Lisin mau ngobrol sama pemiliknya. Yang kebetulan ternyata pemiliknya itu keluarga Xia Yusuan. NPC ini pun ketemuan tuh sama bapaknya Yusuan. Ngobrol-ngobrol dan nyuruh Yusuan buat nemenin NPC lihat-lihat. Yusuan sebenarnya ogah nemenin NPC, tapi karena dipaksa keluarganya buat baikin NPC, ya mau gak mau gitu ya kan. Jadi dilakuin aja. Yusuan pun mulai ngajak NPC buat melihat ke salah satu artefak kuno. Karena ngerasa superior, NPC mulai kelihatan tuh bejatnya. Sampai ngeraba-raba gitu jir. Sebagai cewek mahal, Yusuan marah dong diraba-raba sama om-om bau tengik ini. Ya udah gitu, karena Yusuan nolak, nih NPC ngancam mau batalin investasinya. Dia juga bilang mau beli nih museum seharga 600 juta. Tapi karena Yusuan nolak dia, jadi dia mau batalin niatnya itu. Karena denger duit 600 juta, bapaknya diem dong dan bilang ke Yusuan kalau sebenarnya museum ini di ujung tanduk. Karena selama 2 tahun ini gak menghasilkan profit. Makanya bapaknya berniat ngejual nih museum. Bukan cuma museum aja, bahkan bapaknya juga ngejual anaknya di paketan museum ini. Gila banget gak sih? Terkejut dong si Yusuan dengan keputusan bapaknya itu. Padahal dari kecil Yusuan sangat suka sama relik dan artefak kuno. Pas udah gede, punya semuanya malah hilang gitu aja. Ibarat lu capek-capek nabung duit buat beli barang yang lu pengen, tapi keluarga lu minta duitnya gitu. Karena ada urusan yang lebih penting katanya. Sakit hati dong. Ya lanjut. Karena terpojok, Yusuan pun menyetujui itu. Tapi sebelum tanda tangan, Lisin si MC kita datang dan bilang kalau dia mau beli nih museum cuy. Lisin nampol NPC dan ngedeketin Yusuan buat nenanginya. Lisin juga lihat kertas perjanjian yang dibuat bapaknya sama NPC. Karena kesel, Lisin pun ngerobek tuh kertas. Bapaknya nangis kejer-jer lihat kertas itu dirobek. Tapi Lisin langsung bilang kalau dia mau beli nih museum seharga 1 miliar. Si NPC ini ngeledek Lisin dan bilang kalau beneran dibeli, dia bakal makan tai. Tapi karena Lisin sering dengar omongan kayak gitu, jadi dia gak peduli karena kebanyakan itu omdo doang cuy. Bapaknya Yusuan nyiapin kertas kontraknya dan dia masih bilang ke Lisin kalau beneran beli nih museum seharga 1 miliar, maka Yusuan juga bakal jadi milik Lisin. Nih orang definisi bapak durhaka jir, anaknya sampai dijual gitu loh, gak ada otak banget emang. Saat lihat-lihat kontraknya, Lisin teralihkan dengan salah satu artefak. Dan Lisin merasa ada yang salah, makanya dia mau ngubah si kontraknya. Lisin mau beli museumnya doang, tapi sedangkan artefak dan reliknya dia gak beli. Karena barang-barang itu nilainya gak sebanding sama duit yang mau dia kasih. Jadi reliknya tetap punya keluarga Xia Yusuan. Karena Yusuan suka sama relik, makanya Lisin mau beli museum ini buat Yusuan. Sedangkan Lisin jadi pemegang saham tertinggi. Dan Yusuan lah yang jadi pemiliknya. Lisin juga bilang kalau kekurangan duit atau dapat masalah, panggil aja aku ya. Poin kesukaannya meningkat dan Lisin menggesek kartunya. Terkejutlah nih NPC sama ortunya Yusuan. Yusuan bertanya kenapa Lisin membantu keluarganya. Dan Lisin bilang kalau dia udah berjanji mau bawa kembali seluruh relik milik Cina. Mendengar itu, NPC nantang Lisin buat pergi ke Jepang karena di sana ada lelang relik. Karena di sana ada lelang relik dan beberapa relik Cina ada di sana. Lisin pun nerima itu. NPC nelpon salah satu naga di Jepang yang bernama Kameda
Zaibatsu. Intinya rencana mereka gagal buat beli museum Yusuan dan akan menghancurkan Lee Sin di pelelangan nanti. Balik ke POV Lee Sin. Di sini ortunya Yusuan nyuruh anaknya buat nemenin minum sama Lee Sin. Tapi karena ada kerjaan shift malam, jadi Lee Sin menolak itu dan langsung pergi. Yusuan juga mengikuti Lee Sin dan bertanya apakah dia boleh ikut ke Jepang bareng Lee Sin. Dan Lee Sin bilang kalau itu gak masalah. Keesokan harinya di kampus, Lee Sin kelihatan kurang tidur karena semalaman Yusuan itu ngajak ngobrol terus guys, sampai gak inget waktu. Gak lama kemudian datang Luo Yaxi dan Liu Cheng. Luo Yaxi khawatir karena Lee Sin kelihatan kurang sehat. Dia juga nyaranin buat tidur lagi aja di tempatnya. Liu Cheng gak setuju dan bilang kalau Lee Sin gak bisa bolos dan dia akan menemani Lee Sin di kelas. Lee Sin kesal dong, ngapain lu ada di sini? Kan udah aku bilang. Liu Cheng pun motong dan bilang kalau dia udah tahu itu. Tapi aku gak berhenti mikirin kamu. Aku cinta kamu, aku gak peduli kaya atau miskin. Aku mau kita balikan, Beb. Bujang, lu aja mutusin Lee Sin karena si Lee Sin kere. Gimana sih? Liu Cheng pun nembak Lee Sin sambil nyodorin origami bangau dan bilang mari kita mulai dari awal lagi. NPC-nya juga malah dukung si Liu Cheng jir. Teknik begini mah udah gak mempan ya sama Lee Sin, jadi Lee Sin pergi tanpa sekata-kata pun. Gak lama kemudian datanglah dosen. Setelah kelas, Lee Sin, Liu Cheng, dan Luo Yaxi jalan bareng. Luo Yaxi nyaranin Lee Sin buat pergi ke kosannya dan tidur lagi di sana dengan nyaman. Liu Cheng menyela itu dan bilang kalau itu gak pantas dan mulailah perdebatan. Di sini Lee Sin udah capek dan nyuruh mereka buat berhenti bertengkar. Tapi gak lama kemudian, swing, mobil Ferrari dengan cepat melewati mereka. Ternyata Caca nyulik Lee Sin coy. Saat Lee Sin akan bangun, Caca menyuruhnya untuk tidur lagi aja di pahanya. Bikin iri aja jir. Di sisi lain, Liu Cheng kesel karena Mai Acu diambil paksa. Luo Yaxi nyindir Liu Cheng dan bilang kalau dia udah gak punya kesempatan buat balikan sama Lee Sin. Liu Cheng bilang kalau cewek yang nyulik Lee Sin lebih kaya dari mereka. Jadi harusnya Luo Yaxi juga gak punya kesempatan. Luo Yaxi tertawa dong dan bilang kalau dia sama Lee Sin itu punya hubungan istimewa. Bahkan sudah masuk ke tahap yang sangat intim. Liu Cheng pun kesal denger itu karena Lee Sin diruda paksa sama iblis bernama Luo Yaxi. Tapi karena dia mantannya, harusnya dengan sedikit godaan tubuh yang aduhai bisa bikin Lee Sin ngaceng. Memikirkan itu membuat poin kesukaan Liu Cheng meningkat ke 90% yang membuat notifikasi sistem muncul di hadapan Lee Sin. Statnya meningkat dan mendapat keahlian baru. Gak pakai lama Lee Sin pun memilih keahlian berenang. Di lain sisi ada orang yang memperhatikan Lee Sin dari jauh. Orang ini ketua OSIS dan dia sangat iri dengki sama Lee Sin. Karena beberapa hari ini banyak orang yang lagi ngomongin Lee Sin. Apalagi Lee Sin dideketin banyak cewek cakep. Aku juga iri bang. Nih ketos rapat bareng pengikutnya dan bilang kalau Lee Sin dan ceweknya sering membuat masalah di kampus. Sehingga membuat citra kampus tercoreng. Makanya dia mau Lee Sin dihukum. Dan nugasin orang di departemen yang sama untuk menghukum Lee Sin. Supaya nanti gak neko-neko lagi. Keesokan harinya Lee Sin dihukum membersihkan kolam renang selama 1 semester. Temannya kesel kok bisa Lee Sin dihukum padahal gak ngapa-ngapain. Tapi di sini Lee Sin gak masalah karena dia juga bisa ngelihat cewek-cewek cakep pakai baju renang. Apalagi kalau kelihatan buah dada. Kalian lihat salah satu cewek yang pakai baju renang ini. Gemes banget gak sih? Gak kuat gemes banget ya, gemes banget. Yuk lanjut. Jadi cewek ini namanya Xiao Yu. Dia itu junior Lee Sin. Punya body aduhai, muka imut dan cantik serta jago berenang. Temannya Xiao Yu bertanya cowok seperti apa sih yang disukai Xiao Yu itu. Xiao Yu menjawab kalau cowok itu harus lebih jago berenang daripada dirinya. Temannya pun menjawab kalau itu tidak mungkin. Karena pada dasarnya Xiao Yu ini perenang nasional tingkat 1. Sehingga gak ada cowok yang bisa lebih baik darinya di kampus ini. Di sisi lain ada cewek lain yang lagi ngomongin Lee Sin. Dan Xiao Yu mendengar itu. Sampai-sampai dia bosan mendengarnya. Gak lama kemudian kakinya kram dan mulai tenggelam.
Nih NPC malah menyangka kalau Xiao Yu itu lagi make teknik renang jir. Saat Xiao Yu mulai putus asa, Lee Sin melihat itu dan langsung menerjang untuk menyelamatkan Xiao Yu. Xiao Yu yang merasa terganggu karena dipegang cowok, dia mulai memberontak. Lee Sin pun bilang untuk tenang dan dia akan membawa Xiao Yu keluar dari kolam. Ini pertama kalinya Xiao Yu bisa dekat dengan cowok. Bahkan dengan menggendongnya, Lee Sin melesat dengan kecepatan tinggi. Dan akhirnya mereka sampai di pinggir. Lee Sin bilang untuk hati-hati dan beberapa cewek mendekati Xiao Yu. Beberapa cewek juga ngomongin Lee Sin dan ada yang merekam kecepatan renang Lee Sin lalu menguploadnya ke internet. Temannya Xiao Yu juga bilang kalau Lee Sin kayaknya cowok yang dicari Xiao Yu deh. Dan itu membuat muka Xiao Yu memerah. Di internet, netizen pun ramai berkomentar tentang kejadian itu. Nah, si ketua OSIS yang lihat ini makin gedek tuh dan dia juga mulai buat rencana downfallnya Lee Sin. Kira-kira apa yang direncanain nih badut ketos? Tunggu video selanjutnya.